Selamat datang di pembahasan seleksi kompetensi bidang SKB, CPNS untuk formasi perencana ahli pertama di Kementerian Agama. Video kali ini, Anda akan mendapatkan gambaran 15 soal-soal yang mungkin dihadapi dalam ujian mendatang. Soal-soal ini disusun untuk menguji pemahaman Anda dalam bidang perencanaan, analisis kebijakan, dan manajemen program di lingkungan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan Kementerian Agama. Mari kita bahas. Apa tujuan utama dari seorang perencana ahli pertama di Kementerian Agama? A. Mengatur kegiatan kantor sehari-hari. B. Membuat rencana program dan mengevaluasinya. C. Mengawasi proses rekrutmen pegawai. D. Menyusun laporan keuangan kementerian. Jawaban B. Dalam menyusun rencana, seorang perencana perlu memperhatikan efisiensi. Apa yang dimaksud dengan efisiensi dalam hal ini? A. Menggunakan anggaran seminimal mungkin. B. Menyelesaikan semua program dalam waktu singkat. C. Mencapai tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin. D. Menghindari kerjasama dengan instansi lain. Jawaban C. Analisis SWOT sering digunakan dalam perencanaan. S. Pada SWOT adalah singkatan dari A. Strengths, kekuatan. B. Strategi, C. Support, dukungan. D. Safety, keamanan. Jawaban A. Mengapa penting untuk melakukan evaluasi setelah suatu program dijalankan? A. Untuk memastikan program bisa dijalankan lagi. B. Untuk melihat apakah program mencapai hasil yang diinginkan. C. Untuk menambah anggaran program di masa depan. D. Untuk mengurangi beban kerja pegawai. Jawaban B. Apa fungsi utama dari rencana strategis, Renstra, di Kementerian Agama? A. Menentukan sasaran dan strategi jangka panjang. B. Mengawasi pekerjaan pegawai harian. C. Menyusun laporan keuangan bulanan. D. Mengatur jadwal kegiatan harian. Jawaban A. Prinsip inklusivitas dalam perencanaan berarti A. Semua orang dapat berpartisipasi tanpa diskriminasi. B. Hanya pihak internal kementerian yang terlibat. C. Program ditujukan hanya untuk satu kelompok tertentu. D. Program harus dirahasiakan dari publik. Jawaban A. Apa yang harus dilakukan seorang perencana ketika menemui hambatan saat pelaksanaan program? A. Menghentikan program sementara waktu. B. Melapor dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. C. Mengabaikan hambatan tersebut. D. Mengubah seluruh rencana dari awal. Jawaban B. Apa yang dimaksud dengan transparansi dalam perencanaan? A. Menyimpan semua informasi hanya untuk internal. B. Membuka informasi yang relevan agar bisa diakses oleh publik. C. Mengurangi anggaran untuk semua kegiatan. D. Menetapkan target yang tinggi dalam semua program. Jawaban B. RPJMN adalah panduan untuk merencanakan pembangunan di Indonesia dalam jangka menengah. Apa kepanjangan dari RPJMN? A. Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional. B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. C. Rencana Pemulihan Jangka Menengah Nasional. D. Rencana Pengawasan Jangka Menengah Nasional. Jawaban B. Dalam perencanaan, Key Performance Indicator (KPI) digunakan untuk A. Mengukur pencapaian dari sebuah program. B. Mengatur anggaran tahunan. C. Menyusun laporan hasil rapat. D. Menambah jumlah tenaga kerja. Jawaban A. Kementerian Agama bertanggung jawab dalam mengelola urusan keagamaan di Indonesia. Salah satu tugas utama dari perencana ahli pertama di Kementerian Agama adalah A. Mengatur kegiatan operasional harian Kementerian Agama. B. Menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi rencana program di bidang keagamaan. C. Memantau pelaksanaan kurikulum pendidikan agama di sekolah. D. Mengelola administrasi perencanaan anggaran tahunan.
Jawaban B. Dalam menyusun perencanaan di instansi pemerintah, seorang perencana perlu memperhatikan prinsip transparansi. Transparansi dalam perencanaan berarti A. Semua pihak diberikan akses yang sama terhadap informasi terkait proses perencanaan. B. Proses perencanaan hanya bisa diakses oleh pihak internal instansi. C. Hasil perencanaan dapat diubah sesuai kebutuhan tanpa perlu persetujuan. D. Semua dokumen perencanaan dirahasiakan demi keamanan informasi. Jawaban A. Berikut adalah langkah yang seharusnya dilakukan dalam menyusun rencana strategis, Renstra, di Kementerian Agama. Kecuali A. Menyusun tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. B. Melakukan analisis SWOT untuk menentukan posisi strategis. C. Menyusun laporan keuangan tahunan kementerian. D. Melakukan konsultasi publik terkait kebijakan yang disusun. Jawaban C. Dalam perencanaan program Kementerian Agama, penting untuk mengutamakan konsep sustainability. Apa yang dimaksud dengan sustainability dalam konteks ini? A. Program harus dapat diubah setiap tahun agar tetap relevan. B. Program harus dibiayai oleh anggaran kementerian sepenuhnya. C. Program memiliki dampak jangka panjang dan dapat berlanjut secara mandiri. D. Program harus hanya berfokus pada pemenuhan target tahunan. Jawaban C. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) disusun setiap tahun oleh pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Agama. Manakah pernyataan yang benar terkait RKP? A. RKP tidak perlu disinkronkan dengan rencana. Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). B. RKP merupakan panduan tahunan yang berisi program prioritas dan anggaran. C. RKP hanya mengatur rencana anggaran tanpa program prioritas. D. RKP disusun berdasarkan instruksi setiap kementerian tanpa koordinasi. Jawaban B. Semoga latihan ini dapat membantu Anda lebih siap dan percaya diri menghadapi ujian yang sesungguhnya. Selamat mengerjakan dan semoga sukses!